Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Mutia Prawesti, Stefani, Rike Aulia Safa, Debbie Cynthia Dewi, dan Safian Ayazan akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi dilihat dari kata penyusunannya adalah teknologi dan informasi. Secara mudahnya, teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengiriman ke penerima, sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Pemanfaatan teknologi IT di berbagai bidang. Yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi di bidang dunia perbankan. Sistem online. Dengan adanya sistem online ini, para penggunanya tidak perlu lagi repot-repot mendatangi bank untuk melakukan transaksi, seperti melakukan transaksi, membayar tagihan telepon, listrik, pulsa, dan lainnya. Selain efisien, hemat waktu, dan juga lebih aman. Baiklah, silakan melanjutkan tentang ATM bersama. Fitur tradisional ATM adalah untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam perkembangannya, fitur semakin bertambah yang memungkinkan untuk melakukan pemindah dokumen antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik, dan telepon, pembelian, dan yang terkini transfer ke bank lain dalam satu switching jaringan ATM. Transaksi via internet. Apakah yang dimaksud dengan transfer? Yaitu sarana untuk melakukan transaksi jual beli secara online atau tanpa harus memesan ke toko. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi di bidang dunia pendidikan. Sistem pengajaran berbasis multimedia, pembelajaran adalah suatu proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Belajar dalam pengertian aktivitas dari peserta didik, pelajar dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat relatif konstan. Belajar adalah mencari pengetahuan, keterampilan, teknik, sikap, pengalaman. Yang selanjutnya yaitu e-learning, pembelajaran jarak jauh. E-learning adalah pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, dan atau internet. E-learning memungkinkan pembelajaran untuk belajar melalui komputer di tempat masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran atau perkuliahan di kelas. Yang selanjutnya yaitu educationment. Teknologi informasi memberikan peran pada dunia pendidikan agar lebih nyaman dalam penyerapan ilmu, tidak menonton dan mengasyikkan seperti yang adanya audiovisual, video, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan atau medis. Single photon efficient computer tomografi merupakan sistem komputer yang mempergunakan gas radioaktif untuk mendeteksi partikel-partikel tubuh yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Komputer DNA menggunakan untai nukleotida sebagai masukan data dan molekul biologi aktif sebagai larutan data, dapat menghasilkan sistem kendali logis dari proses-proses biologi. Mesin ini bahkan mampu mengajarkan soal-soal matematik. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi di bidang kepolisian. Yang pertama, pembuatan SIM. Dengan menggunakan teknologi informasi yang melibatkan komputer, kamera, digital, perekam sidik jari, dan pencetak kartu SIM, dimungkinkan untuk membuat SIM hanya dalam waktu singkat. Berikutnya, sidik jari. Dalam penyelidikan tindak laku kejahatan, khususnya kejahatan melibatkan kekerasan dengan senjata, salah satu bahan penyelidikan yang penting untuk menentukan jati diri pelaku kejahatan adalah berdasarkan jejak sidik jari si pelaku yang mungkin membekas pada alat atau senjata yang digunakan atau pada objek lain di TKP. Selanjutnya, face recognition atau pengenalan wajah. Facial
recognition system tidak memerlukan kontak fisik dengan alat pendeteksi, sehingga sesuai untuk kebutuhan identifikasi dan verifikasi tanpa keterlibatan subjek secara langsung seperti monitoring dan surveillance, dan dapat diintegrasikan dengan database akses kontrol dan keamanan seperti daftar pencarian orang atau DPO. Selanjutnya, LEADS atau Law Enforcement Automated Data System, yaitu untuk melacak para mantan napi, mencocokkan dengan cepat terhadap foto tersangka. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dalam perdagangan elektronik. Pertama, e-commerce, contohnya www.amazon.com atau www.tokobagus.com. Istilah e-commerce sendiri biasanya digunakan dalam transaksi penjualan dan pembelian serta pemasaran produk, barang, dan jasa secara online atau menggunakan sistem elektronik dengan internet sebagai medianya. Berikutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam perancangan produk. Yang pertama, 3 dimensi home architect atau perangkat lunak untuk perancang rumah. Para perancang rumah dapat menggunakan perangkat lunak yang khusus ditujukan untuk keperluan itu. Misalnya 3 dimensi home architect, Roder1, Software Inc. Dengan program seperti ini, perancang dapat membuat tata letak ruangan dan kemudian melihat hasilnya dalam bentuk 3 dimensi. Berikutnya, peranan teknologi informasi dalam militer. Implementasi dari teknologi informasi ini terutama adalah pada perubahan konsep lingkup perang di masa yang akan datang, yaitu precision strike, dominating maneuver, speed warfare, dan information warfare. Precision strike, inti dari konsep ini adalah kemampuan untuk mengetahui musuh dari tingkat operasional sampai tingkatan strategi dengan memilih dan memprioritaskan sasaran. Selanjutnya, dampak positif dari perkembangan IT. Yang pertama, mempercepat arus informasi. Arus informasi saat ini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu dampak positif karena dapat memberikan informasi mengenai suatu kejadian secara cepat, meskipun terkadang tidak akurat dan tidak tepat. Selanjutnya, mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Merupakan salah satu efek domino dari bertambah cepatnya arus informasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat, maka siapapun akan bisa memperoleh informasi dengan mudah. Akses terhadap informasi ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dari siapapun itu. Selanjutnya, media sosial. Media sosial juga merupakan dampak positif lainnya dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial dapat memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah dapat mempertemukan individu dengan orang baru dan menambah relasi antar individu. Selanjutnya, membantu individu dalam mencari informasi. Dalam mencari informasi yang baru dan masih hangat, maka teknologi informasi dan juga komunikasi sangat memegang peranan yang penting. Dengan adanya arus informasi yang menjadi jauh lebih cepat, maka individu akan menjadi lebih mudah dalam mencari informasi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu media hiburan. Pemanfaatan dari teknologi informasi dan juga komunikasi berikutnya adalah dalam hal hiburan. Teknologi informasi dan juga komunikasi saat ini mendukung media hiburan yang sangat banyak ragamnya bagi setiap orang. Contoh saja dari media hiburan berupa game, musik, dan juga video. Banyak orang yang bisa hilang dan juga lepas stres karena hiburan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini.
Selanjutnya yaitu dampak negatif dari perkembangan IT. Yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, meningkatkan penipuan dan juga kejahatan cyber. Yang ketiga, cyberbullying. Yang keempat, konten negatif yang berkembang pesat. Yang kelima, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Keenam, menjauhkan yang dekat. Ketujuh, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. 8. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. 9. Menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Selanjutnya, kesimpulan. Dapat disimpulkan pada zaman dahulu berkomunikasi sangat sulit, berbeda dengan zaman sekarang ini. Perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat dan sangat mudah. Hampir semua orang sekarang dapat berkomunikasi dengan cepat dan mudah. Sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi komunikasi semakin berkembang dan terus berkembang. Dengan adanya perkembangan yang semakin canggih, kita dapat mudah terhubung dengan daerah-daerah lain dengan cepat dan mudah. Sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh kelompok penyaji dan dosen pengampu.